Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam suasana yang bahagia. Saya berharap Bapak Ibu senantiasa mendapat pemeliharaan kasih sayang Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kesejahteraan Tuhan, damai sukacita, pertolongan, bahkan berkatnya melingkupi kehidupan kita selaku umatnya yang percaya kepada Dia. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali membahas tentang undang-undang kerajaan Kristus. Undang-undang kerajaan Kristus di mana Dia, Kristus Yesus akan menjadi raja atas segala raja dan kita akan tinggal bersama, hidup bersama dengan Dia dari kekal dan kekal selama-lamanya. Dalam kesempatan berbahagia ini kita akan mengutip firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Kristus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, kata Yesus, jika karena Kristus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia hidup terlunta-lunta, hidup dalam kegelapan. Manusia tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, tidak lagi mengerti perintah-perintah Tuhan. Manusia sedang menuju ke dalam kebinasaan. Satan menguasai daripada kehidupan manusia. Manusia diintimidasi, ditindas. Manusia menderita. Manusia mengalami daripada kehidupan yang sangat-sangatlah menderita. Itu sebabnya manusia sedang menuju ke dalam kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Untuk tujuan memulihkan segala sesuatu yang sudah tercemar oleh dosa. Untuk kembali memperdamaikan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Agar manusia bisa kembali hidup bersama dengan Sang Pencipta. Sehingga manusia kembali dipulihkan daripada keharmonisan sejak awal mula terjadinya di Taman Eden. Manusia mengalami daripada hidup bahagia bersama dengan Allah. Itu sebabnya Kristus sebagai pada firman Allah, sebagaimana ada kebenaran yang daripada Allah datang ke dalam kehidupan manusia. Termasuk Bapak Ibu dengan saya. Kita percaya kepada kebenarannya sebagai firman Allah yang hidup. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah suatu bentuk daripada perintah cita-cita Allah untuk kita kembali dipulihkan. Dan kembali hubungan kita diperdamaikan dengan Allah Sang Pencipta. Yang artinya adalah kita kembali menikmati hidup bersama dengan Allah kita. Di dalam Yesus Kristus. Kembali kita dipulihkan. Segala berkat, segala keberadaan Allah sepenuhnya kita merasakannya. Bila mana kita tinggal hidup bersama dengan Dia. Dialah sebagaimana kebenaran Allah. Dia kebenaran Allah, yaitu Kristus Yesus datang ke kehidupan umat manusia. Berbahagialah orang yang menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah sebagai kebenaran Allah. Kristus adalah sebagai bentuk kebenaran Allah. Di mana manusia yang tidak mengerti daripada suara Allah, tidak tahu akan perintah-perintah Allah, kembali manusia mendapatkan daripada kebenaran untuk kembali bisa mendengar, bisa mengerti daripada perintah-perintah Allah, yaitu melalui kehidupan Kristus Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 berbicara, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan memerdekakan setiap manusia yang percaya kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yaitu memerdekakan kehidupan manusia yang sudah terpuruk. Manusia tidak mengerti lagi kehidupan apa dalam kehidupan diri dia yang sebagaimana Allah inginkan. Manusia yang awalnya tidak mengerti akan hari-hari yang akan datang. Bahkan daripada penghujung kehidupan dia di dalam dunia ini, manusia dimerdekakan, dibukakan bahwa hidup ini adalah bagi Tuhan. Hidup ini adalah kita melayani Tuhan. Hidup ini haruslah kita berdamai bersama dengan Allah, berdampingan dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita selaku orang yang percaya, kita memegang kebenaran daripada Kristus Yesus dalam kehidupan kita.
Namun satu perkara yang perlu kita ketahui dan kita pahami, bahwa dunia yang sudah dalam genggaman daripada si Satan, dunia tidak bisa menerima kebenaran itu. Dunia sudah tidak bisa menerima daripada kebenaran daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia, datang di tengah-tengah umatnya, namun orang ataupun umatnya malah menganiaya, bahkan menyalibkan dia. Oleh karena apa? Mereka tidak menerima Kristus sebagaimana apa adanya, sebab dia adalah Allah, namun dia tidak mendapatkan penerimaan yang layak sebagaimana di tengah-tengah umatnya. Dialah sebagai kebenaran. Dunia tidak bisa menerima kebenaran daripada Kristus. Itu sebabnya firman Allah datang kepada kita, dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku, jika karena Kristus sebagai kebenaran, sebagai firman Allah, kita dicela, kita dianiaya, kita mengalami penderitaan karena kita melakukan atau hidup dalam kebenaran. Sebab sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia tidak bisa menerima kebenaran. Dunia tidak bisa menerima Kristus Yesus. Oleh karena apa? Satan ada di balik daripada segala sesuatunya dalam perkara ini. Satan dengan segala antek-anteknya akan berusaha menghalangi, menghadang untuk agar daripada kebenaran Allah tidak tersampaikan kepada manusia khususnya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua orang dia dapat mengerti, tidak memahami daripada Kristus sebagai juru selamat Allah, sebagaimana dia ada juru selamat dan dia juga sebagai kebenaran Allah. Dan banyak manusia yang kita tahu sampai hari ini mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Oleh kenapa? Karena dunia menghimpit kehidupan mereka. Iblis menjerat, iblis dengan tipu dayanya menghalangi, menghadang manusia untuk bisa mengenal kepada Kristus, untuk bisa datang kepada Kristus sebagai sumber kebenaran itu. Dan iblis dengan antek-anteknya, dia akan berusaha menganiaya ataupun coba menghadang, menghalangi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus dalam hidup ini. Kebenaran dalam diri orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan, menghadapi satu tantangan, menghadapi satu hadangan, supaya itu tidak keluar, agar itu tidak menyebar. Karena benih firman Allah adalah penuh kuasa, yang dipenostoskan oleh Roh Kudus yang diilhamkan oleh Allah. Ada satu kuasa yang dapat menyelamatkan manusia di dalam daripada keterpurukannya di dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dikatakan, berbahagialah kamu karena aku, karena Kristus, kamu dicela, kamu dianiaya. Dalam hidup kita ini, kita ingin menerapkan firman Allah dalam rumah tangga sesuai dengan daripada prinsip-prinsip sorgawi, sesuai dengan karakter sorgawi yang kita terapkan dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan daripada keluarga kita. Kita perlu menerapkannya. Namun sekali lagi Bapak Ibu, iblis tidak suka dengan apa yang namanya disebut kebenaran firman itu dilakukan. Apa yang disebut kebenaran daripada Kristus Yesus itu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Baik dalam bermasyarakat, baik dalam kita bernegara, dalam situasi apapun juga. Oleh karena apa? Satan telah menguasai daripada dunia ini dengan segala bentuk kenikmatannya yang bobrok, yang membawa justru manusia yang dijeratnya, yang ditipunya dalam kebinasaan, menuju di dalam penderitaan. Kembali kepada firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Di dalam firman Allah, dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 18 dikatakan bahwa dunia akan membenci kamu. Dunia akan membenci kamu, membenci kita selaku orang yang percaya. Dikatakan oleh Yesus, karena apa? Karena dunia lebih dahulu membenci dia. Karena dunia lebih dahulu membenci Kristus Yesus. Dunia tidak bisa menerima Kristus sebagaimana kebenaran Allah. Dunia menghadang, menghimpit, dan seolah-olah ingin melenyapkan daripada kebenaran dalam Yesus Kristus. Manusia yang percaya kepada Kristus, mereka bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi menjadi hambanya si Satan, tetapi sudah menjadi miliknya Kristus, sudah menjadi miliknya kerajaan sorga. Itu sebabnya Satan tidak akan mau menerima daripada keberadaan
umat Allah, termasuk Bapak Ibu dengan saya yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita akan mendapat daripada himpitan, kita akan mendapatkan halangan, tantangan. Mungkin saja kita teraniaya oleh karena kita hidup di dalam Kristus Yesus, karena kita percaya kepada Dia. Namun firman Allah mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, dikatakan oleh Yesus Kristus, namun jangan takut, sebab aku, kata Yesus, telah mengalahkan dunia ini. Aku telah menang atas dunia ini. Artinya Yesus keluar sebagai pemenang. Kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Dia, kita yang telah menerima daripada keselamatan daripada Dia, kita pun akan menjadi pemenang oleh karena Dia adalah pemenang. Kita menjadi umat yang pemenang bersama dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pentingnya kita mentaati firman Allah, hidup seperti perintah-perintah dikatakan daripada firman Allah, agar kita bisa menjaga daripada dedikasi kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah dimenangkan, yang telah percaya kepada Kristus Yesus. Salah satunya adalah kita harus hidup dipimpin oleh Roh, agar kita bisa melewati daripada segala tantangan, rintangan, halangan, ataupun juga jebakan daripada si Satan untuk menjatuhkan kita kembali, untuk kita jatuh ke dalam dosa, diperhamba oleh dosa lagi. Pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh. Oleh karena apa? Agar manusia lama kita ini dimatikan, disalibkan. Jadi kita hidup sekarang karena ada kuasa Roh Kudus berhuni di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Dia akan mendiami kehidupan kita. Dia akan menuntun, Dia akan membimbing. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 14, dikatakan di sana, aku akan mengirimkan penolong yang lain supaya menyertai kamu. Dikatakan ayat pasal Yohanes 16 ayat 13, dikatakan di sana adalah Dia roh kebenaran. Roh kebenaran yang daripada Dia. Supaya kalau kita hidup dipimpin oleh roh kebenaran itu, maka niscaya kita akan bisa berjalan sesuai daripada apa yang diperkenan oleh Allah. Apa yang memang diinginkan oleh Tuhan. Supaya jalan hidup kita ini, kita tidak jatuh terpuruk, terperosok ke dalam daripada dosa, dan kembali kita hidup dalam manusia lama kita. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, biarlah kita menyalibkan daripada kita ini bersama dengan Kristus. Sebagaimana Paulus katakan, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, adalah Kristus di dalamku. Supaya Bapak Ibu dengan saya hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Niscaya kita akan menikmati daripada segala anugerah yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Supaya kita menikmati penyertaannya, damai sukacita, kuasa, pertolongannya. Apapun yang kita rindukan dalam kehidupan kita, ada di dalam anugerah Dia yang luar biasa. Dalam kehidupan nyata kita, saat sekarang, besok, ataupun hari-hari akan datang, dunia tidak akan bisa berubah. Dunia tidak akan bisa memberi apa yang disebut kebahagiaan bagi manusia, bagi kita. Tapi Kristuslah hidup kita. Kristus itulah daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kristus itulah daripada bahagia kita. Dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita saat ini, apa yang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, percayalah kepada Kristus. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh-Nya, maka kebenaran kita akan jalani di bawah pimpinan, bimbingan, tuntunan Roh-Nya. Maka niscaya kita akan menemukan daripada janji-janji Tuhan. Kita menemukan anugerah-Nya, kita menemukan kasih sayang-Nya, kita menemukan daripada berkat pertolongannya. Jadi tidak ada daripada apa yang disebut kesusahan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Sebab damai sukacita yang daripada sorga akan melingkupi kehidupan Bapak Ibu dengan saya sampai selama-lamanya. Sebab itu di dalam Matius 5 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Upah kita akan mendapatkan pahala di sorga. Sorga itu bukan di tempat yang dimana nanti, tapi suasana sorga sudah merambah dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Pada saat kita percaya kepada Kristus, suasana sorga itu sudah terasa dalam kehidupan kita. Apa itu?
damai sukacita dalam hatimu, damai sukacita dalam kehidupan kita, dalam situasi yang model bagaimanapun yang sedang kita hadapi. Dunia boleh saja memberikan daripada berita-berita yang menakutkan, yang menyedihkan, yang mengerikan. Namun kuasa Tuhan, Dia sanggup menghibur kehidupan kita. Dia sanggup memberikan damai yang sebagaimana yang Dia janjikan. Damainya bukan damai yang daripada dunia, yang sifatnya fana dan sementara. Damai Kristus Yesus itu adalah damai yang melebihi daripada akal pikiran manusia. Dalam situasi kondisi apapun juga, bila mana hati kita melekat dengan Dia, di bawah pimpinan kuasa rohnya dan firman-Nya ada dalam kehidupan kita, kita akan menemukan jalan Tuhan, terang Tuhan. Maka kehidupan kita akan diberi kekuatan, kita diberikan gairah, kita akan diberikan semangat dalam kehidupan kita ini, bahwa hidup ini indah bersama dengan Kristus, bahwa hidup yang kita jalani ini indah bila mana kita jalani bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan pasti menganugerahkan apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Sebab kita setelah dipulihkan bersama dengan Allah Sang Pencipta, kita kembali diperdamaikan dengan Allah Sang Pencipta. Kita menikmati daripada kehidupan, keharmonisan bersama dengan Dia, sebagaimana Dia adalah anugerah kita. Dan kita akan selalu bersama dengan Dia, dan Dia adalah segala-galanya, karena Dia adalah Sang Pencipta. Maka segala sesuatu dalam kehidupan kita, kebutuhan kita, keperluan kita, bahkan juga masa depan kita, firman Allah katakan, disediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Bergembiralah, bersukacitalah, sebab upahmu besar di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kehidupan kita ini, hendaklah kita berpegang pada firman Tuhan sebagai kebenaran, tentunya di bawah pimpinan daripada anugerah kuasa Roh Kudus yang dalam kehidupan kita. Kita taat apa yang dikatakan oleh firman Allah, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Kita terus berjalan sebagaimana apa yang Dia perintahkan kepada kita. Lakukan itu, perbuatlah itu, percaya saja. Allah akan menjadikan segala sesuatu dalam hari-hari kehidupanmu, akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan. Allah akan mendatangi kehidupan setiap orang yang melakukan hal demikian. Allah akan bersama dengan dia. Allah yang tidak nampak akan selalu melingkupi kehidupan orang-orang sedemikian. Maka Allah yang adalah kasih adanya, Allah akan melingkupi orang-orang tersebut dengan anugerahnya yang kekal dan kekal. Pertolongan Tuhan ada selalu bersama dengan orang tersebut. Kasih Tuhan akan selalu bersama dengan orang tersebut yang sungguh-sungguh cinta kepada Yesus, melakukan kebenaran, dan di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Berkat, kasih, bahkan juga damai, penghiburan melingkupi orang-orang yang melakukan hal demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus. Berbahagialah apa yang telah difitnahkan kepada kita oleh dunia. Sebab Kristus telah menang atas dunia ini, dan kita hidup bersama dengan Kristus sebagai sang pemenang. Dan kita akan selalu menikmati kehidupan yang damai bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kita. Allah Immanuel yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, namun rohnya menyertai kehidupan kita. Dialah Allah Immanuel, Allah beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Jika Allah ada di pihak kita, ada bersama dalam kehidupan kita, ada bersama dalam rumah tangga kita, ada dalam usaha pekerjaan kita, ada di dalam pelayanan kita, ada di dalam masa depan kehidupan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Pegang kemenangan Kristus Yesus, jangan engkau lepaskan. Jangan engkau tukarkan imanmu kepada perkara-perkara duniawi. Jagai, kuduskanlah hidupmu senantiasa. Hiduplah intim dekat dengan Tuhan Yesus. Hiduplah akrab dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Maka upahmu besar di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah orang yang percaya kepada firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan apapun bentuknya, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, anak-anak cucumu, baik engkau di ladang, baik engkau di kebun, baik dalam usaha dagang bisnismu, dalam pelayananmu, dalam kesehatanmu, di dalam masa depan kehidupanmu, Tuhan Allah akan menyatakan kemuliaannya, anugerahnya yang tak terbatas.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.